Baik, selamat sore. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan mengenai hasil jawaban ujian akhir semester ganjil mata kuliah jaringan VoIP. Sebelumnya, yang terhormat Bapak dosen pengajar mata kuliah jaringan VoIP, Bapak Ambros Magnus Rudolf Mekeng STMT. Perkenalkan, nama saya Niluh Gede Selviani dengan NIM 240401020014. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai hasil jawaban UAS jaringan VoIP pada soal nomor 1, di mana di sini menjelaskan mengenai model monitoring quality of service pada jaringan VoIP. Terlihat pada gambar ada beberapa tahapan model monitoring quality of service, di mana yang pertama itu adalah proses monitoring dimulai dari monitored object. Proses ini merupakan proses seluruh perangkat dan komponen jaringan yang terlibat dalam layanan VoIP seperti IP phone, router, switch, VoIP gateway, SIP server yang menghasilkan data mentah seperti delay, jitter, packet loss, dan penggunaan bandwidth selama komunikasi berlangsung. Model ini menunjukkan bahwa proses monitoring quality of service tidak dilakukan secara langsung oleh aplikasi, melainkan melalui beberapa lapisan yang saling berhubungan. Selanjutnya pada tahapan kedua yaitu monitor. Data tersebut kemudian dikumpulkan oleh monitor yang berfungsi untuk mengukur dan mengambil informasi teknis dari perangkat jaringan. Data masih bersifat mentah dan teknis yang belum menggambarkan kualitas layanan secara langsung. Selanjutnya, tahapan ketiga yaitu Quality of Service Monitoring. Data diproses pada lapisan Quality of Service Monitoring untuk dianalisis dan dievaluasi apakah kualitas layanan VoIP masih memenuhi standar atau tidak. Quality of Service Monitoring mengolah data throughput, delay, jitter, dan packet loss untuk menentukan apakah kualitas suara masih berada dalam batas normal atau sudah menurun. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu monitoring application. Hasil analisis tersebut ditampilkan melalui monitoring application, yaitu aplikasi yang menyajikan informasi quality of service dalam bentuk grafik, laporan, atau notifikasi sehingga mudah dipahami oleh administrator jaringan. Dengan model ini, kualitas layanan VoIP dapat dipantau secara efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, untuk soal nomor 2 mengenai konsep interworking antara jaringan VoIP dan jaringan lain. Di sini pengertian konsep interworking antara jaringan VoIP dan jaringan lain adalah suatu kemampuan koneksi dari satu terminal yang terhubung pada sebuah jaringan ke terminal tujuan yang terhubung dengan jaringan lain. Interworking antar jaringan berbeda maksudnya dengan interoperabilitas, di mana pada konsep interworking masing-masing jaringan bisa memiliki aturan-aturan yang berbeda, sedangkan pada interoperabilitas seluruh jaringan yang terlibat harus tunduk kepada aturan yang sama. Agar jaringan-jaringan tersebut dapat saling terhubung, maka digunakanlah sebuah gateway sebagai penghubung utama yang berfungsi untuk menerjemahkan protokol signaling, mengkonversi format suara digital dan analog, serta mengatur alur panggilan antar jaringan. Secara keseluruhan, interworking membuat sistem VoIP terintegrasi dengan jaringan lain sehingga layanan komunikasi menjadi lebih luas, fleksibel, dan efisien. Nah, untuk soal nomor 3, di sini terlihat bagan mekanisme incoming dan outgoing call antara sistem VoIP dan PSTN. Di sini, penjelasan incoming call merupakan suatu mekanisme yang terjadi ketika panggilan berasal dari telepon analog di jaringan PSTN menuju pengguna VoIP. Panggilan dari PSTN masuk ke
PABX dan kemudian diarahkan ke gateway atau VoIP server. Gateway akan mengubah sinyal analog dari PSTN menjadi paket data digital VoIP. Selanjutnya, VoIP server memproses signaling dan mengirimkan panggilan tersebut melalui jaringan IP ke IP pun atau soft pun tujuan. Setelah perangkat VoIP menjawab, komunikasi suara berlangsung menggunakan paket VoIP. Sedangkan untuk mekanisme outgoing call terjadi ketika pengguna VoIP seperti IP phone atau soft phone melakukan panggilan ke nomor telepon analog di jaringan PSTN. Proses dimulai saat pengguna VoIP menekan nomor tujuan, kemudian sinyal panggilan dikirim melalui jaringan IP ke VoIP server. Terus, VoIP server akan memproses panggilan tersebut, memeriksa kode akses tujuan, lalu meneruskannya ke gateway atau PABX yang terhubung ke jaringan PSTN. Pada tahap ini, suara yang semula berbentuk paket digital VoIP dikonversi menjadi sinyal analog agar dapat diterima oleh jaringan PSTN. Setelah itu, panggilan diteruskan ke telepon PSTN dengan tujuan hingga komunikasi suara dapat berlangsung. Baik, sekian dari hasil jawaban mengenai ujian akhir semester jaringan VoIP yang saya buat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.